Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 17 September 2022 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, perumpamaan tentang seorang penabur yang ditulis pada Injil Lukas pasal 8 ayat 4-15 juga kita bisa jumpai pada Injil Matius 13 ayat 1-23 dan pada Injil Markus 4 ayat 1-20. Meski kita telah pernah mendengarkan sebelumnya, tak ada salahnya kalau sekarang kita mendengarkannya kembali agar menjadi semakin jelas apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah Bapa kita untuk kita perbuat selama bersiarahan kita di dunia ini. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan menyimpannya dalam hati dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka kata Yesus dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang, dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Setelah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, saya menerima ajakan dari media sosial untuk tidak membuang biji dari buah yang kita makan, menyimpannya di mobil, lalu menaburkannya ketika kita berada di tanah yang tidak produktif. Barangkali kita tidak pernah tahu apakah benih yang berupa biji-bijian itu akan tumbuh menjadi tunas, lalu tumbuh lagi menjadi pohon dan akhirnya menghasilkan banyak buah.
Ataukah biji itu tidak tumbuh menjadi tunas karena berada di pinggir jalan, atau di tanah bebatuan, atau terhimpit oleh semak belukar lalu mati? Sabda Allah itu mesti diberitakan kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Ada yang lebih mendengarkan sabda lain, bukan sabda Allah, lalu menolak atau bahkan menentang sabda yang dari Allah itu. Mereka ini telah dikuasai oleh iblis, seperti tanah yang di pinggir jalan yang diinjak-injak orang. Ada sebagian lainnya yang mendengarkan sabda Allah, menerimanya dengan gembira, tetapi ini tidak berlangsung lama. Mereka tidak dapat menerima dan mengatasi berbagai pencobaan, lalu menjadi murtad. Mereka inilah ibarat tanah bebatuan, benih yang tak dapat tumbuh menjadi layu lalu mati. Ada sebagian lainnya yang mendengarkan sabda Allah, tetapi ibarat tumbuh di antara semak duri. Benih pun tak dapat tumbuh karena terhimpit oleh hasrat duniawi, kenikmatan hidup atau kekayaan, sehingga mereka pun gagal menghasilkan buah yang matang. Satu-satunya yang berhasil mendengarkan sabda Allah adalah yang mendengarkan sabda itu, menyimpannya di dalam hati, lalu menjalankan seperti yang diperintahkan oleh sabda Allah itu. Mereka inilah yang kelak akan menghasilkan banyak buah. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, mendengarkan sabda Allah artinya mendengarkan Allah bersabda. Tidak mendengarkan dari katanya-katanya atau berita-berita yang sumbernya tidak jelas. Gereja Katolik telah melakukan penelitian secara seksama terhadap berbagai kitab, surat-surat, serta dokumen lainnya, lalu memutuskan bahwa mulai dari Injil Matius sampai kitab Wahyu adalah kitab suci Perjanjian Baru Katolik. Kemudian kitab-kitab mulai dari kitab Kejadian sampai Maleaki adalah Perjanjian Lama. Dan ada tambahan mulai dari kitab Tobit sampai Makabe yang kita sebut sebagai Deuterokanonika. Dahulu karena saya tidak mengerti, saya membeli Alkitab di toko buku, ternyata Deuterokanonikanya tidak disertakan. Rupanya bagian itu disediakan hanya bagi umat Katolik saja. Nah, terlepas dari itu semua, dari kitab sucilah kita mendengarkan sabda Allah. Makanya setiap kali kita mendengarkannya saat liturgi sabda, bacaan selalu ditutup dengan pernyataan, "Demikianlah sabda Tuhan." Ini menjadi penting agar jangan sampai sebetulnya kita telah dimampukan menjadi tanah yang baik dan subur, tetapi salah benih. Benihnya tidak kita peroleh dari sumber yang semestinya. Maka menjadi penting, terutama di era digital seperti sekarang ini, kita mesti teliti menerima benih. Jangan sampai salah benih. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, kita telah menerima benih dari Tuhan. Yang kita terima memang benih, bukan buah yang siap santap di atas meja makan. Ada perjalanan panjang yang mesti kita tempuh agar benih itu dapat menjadi buah. Yang namanya benih tentu belum bisa dimakan. Sebaliknya, tidak ada buah jika tidak ada benihnya. Benih dari Tuhan inilah yang mesti kita pelihara agar menjadi tunas. Demikian seterusnya sampai akhirnya menjadi buah. Benih yang dari Tuhan tentulah bukan sekedar biji-bijian. Yang namanya benih yang baik ialah benih yang disediakan dan dipersiapkan memang untuk ditanam, yang berasal dari buah yang baik dan sudah cukup matang. Sebaik apapun benih itu, ia tetaplah benih. Kita tidak dapat berbuat apa-apa dari benih itu kecuali menanamnya. Setidaknya setelah menjadi tunas, barulah bisa kita distribusikan kepada orang lain. Dan yang terbaik adalah kita memeliharanya sampai ia menjadi buah. Dan buah-buah itulah yang kita bagi-bagikan kepada orang lain. Jadi, yang kita terima adalah benihnya,
tetapi yang kita berikan adalah buahnya. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu, 17 September 2022. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.